Pernah nggak sih kamu merasa udah profit lumayan di saham, tiba-tiba harganya balik arah dan profitnya hilang gitu aja? Atau lebih parah lagi, malah jadi rugi? Tenang, kamu nggak sendirian. Ini masalah klasik yang dialami banyak trader, termasuk saya dulu. Banyak yang mikir, kunci profit besar itu dari sering buka tutup posisi, sering trading, sering entry. Padahal, rahasia sebenarnya jauh lebih simpel. Profit besar itu datang bukan dari seberapa sering kamu entry, tapi dari seberapa lama kamu bisa menahan posisi yang benar. Inilah cara berpikir para bandar atau big player. Mereka nggak panikan, mereka punya sistem. Dan hari ini, kita akan bongkar salah satu senjata rahasia mereka, trailing stop. Ini adalah cara bandar mengunci profit mereka sambil terus membiarkannya tumbuh maksimal. Dan di akhir video nanti, saya juga akan kasih tahu gimana kamu bisa belajar sistem trading saham lengkap seperti yang mereka gunakan. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Oke, mari kita jujur-jujuran dulu. Kenapa sih profit yang sudah di depan mata itu sering banget hilang? Kita sudah analisa, sudah pilih saham yang bagus. Harganya naik, kita sudah senyum-senyum, tiba-tiba market berbalik arah. Ada 3 alasan utama kenapa ini terjadi. Pertama, karena takut profitnya balik jadi rugi. Rasa takut ini manusiawi banget. Ketika kita lihat angka hijau di portofolio, otak kita langsung waspada. Awas, nanti turun lagi loh. Akhirnya, kita buru-buru jual, ambil profit secuil. Padahal sahamnya masih bisa terbang lebih tinggi lagi. Kita lebih memilih kepastian profit kecil daripada ketidakpastian profit yang lebih besar. Alasan kedua, kita nggak percaya sama posisi kita sendiri. Mungkin di awal kita sudah yakin dengan analisa kita, tapi begitu harga mulai goyang sedikit, keyakinan itu langsung luntur. Kita mulai ragu, analisa gue salah nggak ya? Jangan-jangan ini cuma false breakout. Keraguan ini membuat kita keluar dari posisi terlalu cepat. Padahal, fluktuasi harga itu wajar banget dalam trading. Gak ada saham yang naiknya lurus kayak penggaris. Pasti ada naik turunnya. Big player paham betul soal ini, makanya mereka tetap tenang saat market bergejolak. Dan yang ketiga, kombinasi dari 2 hal tadi akhirnya membuat kita cuma dapat profit kecil-kecil. Kita sibuk keluar masuk pasar, mengumpulkan recehan, sementara peluang untuk dapat jackpot dari satu saham yang trennya kuat malah kita lewatkan. Kita capek trading, bayar biaya transaksi berkali-kali, tapi hasilnya nggak seberapa. Ini seperti lari maraton tapi cuma sampai 1 kilometer terus berhenti, padahal garis finishnya masih jauh di depan dan hadiahnya besar. Nah, kalau kamu sering mengalami 3 hal ini, berarti kamu butuh sebuah sistem yang bisa menghilangkan emosi dan keraguan dari tradingmu. Disinilah peran trailing stop yang waras masuk. Sekarang kita masuk ke bagian intinya, gimana cara pakai trailing stop yang benar, yang waras, yang nggak berdasarkan perasaan takut atau serakah. Lupakan cara trailing stop yang asal-asalan. Misalnya, udah naik 10%, aku pasang trailing stop 2% di bawah harga sekarang. Itu namanya ngarang, bukan trading. Trailing stop yang efektif itu harus berdasarkan data objektif dari market itu sendiri, yaitu berdasarkan struktur harga. Untuk saham yang sedang dalam tren naik atau uptrend, struktur harganya akan membentuk pola yang namanya higher low. Artinya, setiap kali harga koreksi atau turun, titik terendahnya selalu lebih tinggi dari titik terendah sebelumnya. Nah, titik-titik higher low inilah yang kita jadikan patokan untuk menaikkan level stop loss kita. Jadi begini cara kerjanya. Misal kamu beli saham di harga 1000. Awalnya, kamu pasang stop loss di ke-950. Lalu harga naik ke 1200, kemudian koreksi ke 1100, lalu naik lagi. Titik 1100 itu adalah higher low yang baru. Maka, kamu pindahkan stop lossmu dari 950 naik ke bawah level 1100. Misalnya di ke 1080. Dengan begini, kamu sudah mengunci profit minimal. Kalaupun harga tiba-tiba anjlok, kamu tetap keluar dengan keuntungan. Kemudian, harga naik lagi ke 1400, lalu koreksi ke 1300. Nah, 1300 jadi higher low baru. Kamu naikkan lagi trailing stopmu ke bawah 1300, misalnya di ke 1280. Terus lakukan ini selama tren naiknya masih berlanjut dan struktur higher low-nya masih terbentuk. Dengan cara ini, kamu nggak perlu nebak-nebak kapan harus jual. Kamu biarkan market yang memberitahumu kapan trennya berakhir. Kapan itu? Yaitu ketika harga turun dan menembus level higher low terakhirmu.
Itulah sinyal objektif bahwa kekuatan pembeli sudah melemah dan tren kemungkinan akan berbalik. Ini menghilangkan unsur emosi, takut, dan serakah. Kamu punya aturan yang jelas. Tugasmu bukan lagi menebak puncak harga, tapi mengikuti tren selama mungkin. Inilah cara berpikir para profesional. Mereka fokus pada proses, bukan pada hasil di setiap trade. Jadi, kesimpulannya sederhana. Dalam trading, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol sepenuhnya adalah kerugian kita. Makanya kita pasang stop loss. Tapi untuk profit, kita nggak bisa kontrol seberapa tinggi harga akan naik. Jadi, tugas kita adalah membiarkannya tumbuh sebebas-bebasnya, dan kita hanya perlu melindunginya dengan trailing stop yang sistematis. Loss dikontrol, profit dibiarkan berlari. Itulah cara bandar mengakumulasi kekayaan dari pasar saham. Ini bukan soal sering entry, tapi soal menunggangi tren yang benar sampai akhir. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi tentang sistem trading lengkap, mulai dari cara screening saham, kapan harus entry, sampai manajemen risiko seperti ini, kami sudah siapkan semuanya dalam sebuah e-book sistem trading saham Kotakasu. Kamu bisa langsung cek dan pesan di link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.